Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para bapak, ibu, serta saudara-saudara jamaah salat subuh yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Marilah kita tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan, menganugerahkan dan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Dengan nikmat-nikmat dan dengan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih mampu untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk kita bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat dan salam semoga ditetapkan dan dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewariskan dua hal atau dua perkara kepada kita semua, sehingga dengan dua perkara itu kehidupan kita, perjalanan hidup manusia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dua hal itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan juga mudah-mudahan sholawat dan salam bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri, anak-anak serta cucu-cucu beliau, bersambung kepada para sahabat-sahabat beliau, serta bersambung kepada para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang tepat pada tanggal 17 Ramadan. Biasanya pada tanggal 17 Ramadan ini marak dilaksanakan nuzulul Quran. Tapi apakah benar turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan? Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian rahimakumullah, secara istilah, sebelum nanti kita mengetahui apakah turunnya Al-Quran itu memang benar-benar tanggal 17. Secara istilah, nuzulul Quran itu pengertiannya yaitu cara dan fase turunnya Al-Quranul Karim dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya inti daripada nuzulul Quran
itu adalah periodisasi, ya, fase masa turunnya Al-Quran atau diwahyukannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan batasi proses pembicaraan ini hanya di nuzulul Quran, karena nanti ketika membahas masalah nuzulul Quran, ya, nanti ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Kalau sudah di situ nanti pembahasannya bisa meluas, bisa kemana-mana. Ya, cukup kita pagi hari ini berbicara tentang inti, yaitu nuzulul Quran, fase di mana Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para jamaah rahimakumullah, ada paling tidak 3 fase, 3 masa diturunkannya Al-Quran itu. Yang pertama adalah Al-Quran itu turun ke Lauhul Mahfuz. Jadi yang pertama adalah fase di mana Al-Quran itu, nuzulul Quran itu di Lauhul Mahfuz. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Buruj, ayat 21 sampai dengan 22, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para jamaah rahimakumullah, kata atau menurut Ibnu Katsir, kata Lauhul Mahfuz itu atau Lauhul Mahfuz itu artinya suatu tempat yang tinggi, suatu tempat yang tinggi yang di dalamnya Al-Quran itu terpelihara dari segala bentuk-bentuk kecacatan. Jadi di dalam Lauhul Mahfuz itu Al-Quran di sana tersimpan dan terpelihara dari berbagai bentuk kecacatan. Misalnya untuk penambahan terhadap Al-Quran, pengurangan terhadap Al-Quran, pemalsuan, dan juga perubahan terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka di Lauhul Mahfuz itu Al-Quran itu turun sebanyak 30 juz. Jadi dalam fase pertama ini Allah menurunkan Al-Quran itu ya satu kitab itu. Sebab apa? Sebab tidak ada alasan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu secara bertahap. Sekarang apa kepentingannya Al-Quran turun secara bertahap ketika di Lauhul Mahfuz? Nah, nanti berbeda ketika Al-Quran itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau secara bertahap. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, periode masa yang kedua adalah nuzulul Quran ke Baitul Izzah, ya, fi as-sama'id dunya. Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit atau langit dunia. Nah, ini kemudian dasarnya dari firman Allah tentang turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini
Di antaranya adalah surat Ad-Dukhan ayat 34. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ini dasar bahwa Al-Quran itu salah satunya adalah, ini yang menjadi dasar, Al-Quran itu turun pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 34. Kemudian di dalam surat Al-Qadar sendiri, di sana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam kemuliaan. Kalau di dalam surat Ad-Dukhan tadi disebutkan malam yang diberkahi, pada surat Al-Qadar ini disampaikan oleh Allah bahwa Al-Quran itu turun pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu adalah Lailatul Qadar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah juga menegaskan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya adalah diturunkan permulaan Al-Quran. Kapan Lailatul Qadar itu? Kapan turunnya Al-Quran itu? Dijelaskan di sini, ditandaskan oleh Allah. Kalau tadi bulannya itu tidak ditentukan pada surat Ad-Dukhan, dan kemudian surat Al-Qadar tidak ditentukan bulannya, lebih khusus lagi ditahsis Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, ditentukan pada bulan Ramadan, permulaannya pada bulan Ramadan. Di sini kan tidak ada pernyataan ya secara jelas bahwa tanggal 17 itu merupakan an-nuzulul Quran, hari malam diturunkannya Al-Quran. Ini adalah ijtihad para ulama ya. Jadi tanggal 17 itu dijadikan nuzulul Quran, itu adalah ijtihadnya para ulama ya. Dasarnya apa yang menjadi dasar para ulama berijtihad bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 ya. Ini didasarkan pada surat Al-Anfal ayat 41. Di sana juga tidak ditentukan atau disebutkan bahwa tanggal 17, cuma disebutkan peristiwa yang terjadi. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa ba'nis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumat taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Ghanimah, ghanimah itu adalah rampasan perang. Maka sesungguhnya 1/5 dari rampasan perang itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad,
di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini ini yang menjadi dasar para ulama kemudian berijtihad. Sekali lagi ijtihad, Pak. Ijtihad itu kan menurut Imam Syafi'i itu kalau benar ijtihadnya pahalanya 2, kalau salah ijtihadnya pahalanya 1. Jadi tidak ada salah benarnya, semuanya benar karena proses ijtihadi. Nah, Quran surat Al-Furqan ayat 41 ini menjadi dasar para ulama untuk berijtihad bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Apa yang menjadi penekanan sehingga para ulama itu kemudian berijtihad tanggal 17 Ramadan, yaitu kata Al-Furqan, yaitu hari kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, atau hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar. Nah, ini keterangannya itu, Pak. Jadi tidak dijelaskan secara jelas bahwa Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, yaitu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Itu kemudian yang digunakan atau yang dipakai para ulama itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa 17 itu dikatakan sebagai nuzulul Quran. Ya. Sekali lagi tidak ada secara jelas, ya, secara nyata, tetapi ini adalah ijtihadnya para ulama. Apakah boleh? Ya, sah-sah saja mengatakan atau menyampaikan kepada siapa saja bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kemudian fase yang ketiga, yaitu fase Al-Quran itu turun dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk tahap pertama, tahap kedua itu Al-Quran turun utuh, Pak. Al-Quran itu turunnya utuh. Ya. Kemudian pada Rasulullah, baru pada fase yang ketiga ini, Al-Quran itu disampaikan secara berangsur-angsur, secara bertahap. Nah, inilah yang sempat dijadikan bahan cemoohan oleh ahli kitab dan orang-orang kafir dulu. Kok Al-Quran itu diturunkan nyicil? Al-Quran itu kok diturunkan setahap demi setahap, berangsur-angsur? Kenapa tidak diturunkan satu kali saja? Nah, seandainya Al-Quran itu diturunkan satu kali, tentu hal ini sangat memberatkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat ketika Rasulullah mempelajarinya, berat ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Maka kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur? Untuk memudahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami Al-Quran itu sendiri, dan juga supaya tidak memberatkan bagi beliau dan tidak memberatkan bagi umatnya, serta mempermudah bagi Rasulullah untuk mendakwahkan Al-Quran itu sendiri. Itulah bapak-bapak, ya, dan saudara-saudara sekalian para jamaah rahimakumullah. Nah, jadi kalau begitu malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Kapan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Malam Lailatul Qadar itu turun. Ya, ini kan Rasulullah tidak memberikan jawaban secara pasti, Pak.
carilah di 10 hari terakhir. Bahkan Rasulullah menyampaikan cari mulai dari 10 hari pertama. Artinya apa? Kalau Nabi misalkan menyampaikan kepada umatnya Lailatul Qadar itu tanggal 27, yakin Pak, umat Islam akan berbondong-bondong akan memuliakan bulan Ramadan hanya pada tanggal itu. Sudahlah, yakinlah. Atau Rasulullah menyampaikan Lailatul Qadar itu turun tanggal 25, maka tanggal 25 itu yang nantinya akan dimuliakan. Lah mulai hari pertama sampai dengan hari akhir biasa-biasa saja keadaan kaum muslimin untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Maka disinilah ya hikmahnya kenapa Rasulullah kok hanya memberikan tanda-tandanya saja, tidak memberikan kepastian waktunya itu kapan. Maka carilah Lailatul Qadar itu sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan yang terakhir di bulan suci Ramadan, supaya kita memuliakan seluruhan dari malam di bulan suci Ramadan itu, tidak mengkhususkan ya. Tetapi di dalam prosesnya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk beriktikaf pada 10 hari yang terakhir ya, 10 hari yang terakhir inilah malam-malam ya untuk kita melakukan iktikaf kita di masjid ya. Iktikaf itu boleh dilakukan siapa saja ya, boleh dilakukan oleh perempuan, karena iktikaf itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka ini dilanjutkan atau diteruskan oleh istri-istri Rasulullah. Jadi tidak boleh kita melarang perempuan itu ikut iktikaf ya. Dengan dalil tempat sholat yang paling baik bagi perempuan itu adalah di rumah, asalkan ketika pergi berangkat ke masjid itu ya harus tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan ya, apa saja peringatan-peringatan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan itu. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara para jamaah rahimakumullah, apa hikmah kita mempelajari nuzulul Quran ya, membedah tentang nuzulul Quran itu ya, nuzulul Quran itu hendak memberikan kepada kita ya, bahwa pentingnya pembuktian bahwa Al-Quran itu memang benar-benar berasal dari Allah. Inti daripada nuzulul Quran itu ya, membuktikan kepada kita sebagai manusia bahwa Al-Quran itu benar-benar ya, wahyu atau kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari segala macam bentuk kecacatan, intervensi, campur tangan yang dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena bisa jadi orang-orang yang meragukan terhadap kebenaran Al-Quran itu menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu lho wong Arab, Al-Quran lho bahasa Arab. Kecuali Muhammad itu orang Arab, Al-Qurannya bahasa India. Muhammad Rasulullah itu orang Arab dan Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Nah, melalui nuzulul Quran ini hikmahnya adalah ya, menandaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu atau merupakan produk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita ragu sedikit pun terhadap kebenaran Al-Quran. Satu kalimat pun tidak boleh kita ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, kalau kita ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini, kata Allah, fa'tu bisuratim min mithlih, datangkan kepadaku satu surat yang sama
yang semisal dengan itu. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggillah para penolong-penolong kamu ya, orang-orang yang dianggap pandai, orang-orang yang dianggap faqih, orang-orang yang dianggap ahli untuk bisa membuat Al-Qur'an in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maka marilah ya, kita muliakan Al-Qur'an ini. Dengan cara apa kita memuliakan Al-Qur'an? Bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka kita salah satu sunnahnya adalah kita diperintahkan untuk mentadarusi Al-Quran, tadabbur Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya nanti di bulan Ramadan saja, kemudian nanti kita lanjutkan ketika kita berada di luar bulan Ramadan atau lepas di luar bulan Ramadan. Kita terbiasa untuk mentadabburi Al-Quran ya, memahami Al-Quran, apa yang menjadi kandungan dan makna dari Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi hidayah, menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi